kembali lagi di channel YouTube aku, Adna Jurnai. Kali ini aku bersama dengan Najwa lagi, yang waktu itu kita juga pernah bikin video bareng ya? Iya, betul. Nah, video apa ini? Nanti aku taruh linknya di sini. Video tips lolos SNBP dan juga SNBT. Ya, betul. Oke, hari ini kita bakal membahas topik yang beda lagi. Apa itu, Najwa? Tips lolos eligible, 5 besar eligible ya guys. Oke, di samping kegiatan kita organisasi ya? Iya, betul. Oke, Dan kegiatan-kegiatan lain. betul. Jadi waktu itu tuh aku alhamdulillahnya menjadi peringkat 1 eligible, Najwa. Peringkat 3 eligible. Oke, jadi hari ini kita itu mau sharing ke teman-teman semuanya gimana sih cara kita dapat 5 besar eligible di samping kegiatan kita. Mungkin dari Najwa dulu? Oh, dari Atna aja dulu. Oke. Yang punya channel harus duluan. Oke, tuan rumah ya. Oke, dari aku ya. Jadi tuh aku waktu SMK, kebetulan aku dari SMK, itu aku ikut kurang lebih itu 3 kegiatan di mana itu sekolah, sama 2 kegiatan itu di luar sekolah. Banyak banget guys, banyak banget nih contoh. Iya, dulu emang banyak. Nah, terus selain itu aku juga sering ikut kegiatan-kegiatan lainnya sebagai delegasi di Jawa Tengah, di Semarang, di Salatiga gitu kan. Tapi alhamdulillahnya aku tetap bisa menjadi peringkat pertama eligible. Nah, aku ada beberapa tips buat temen-temen nih ya. Jadi selama SMK pasti aku gak jauh-jauh dari kata dispen. Jujur, Praktek. Karena SMK ya. praktek juga, iya praktek juga sering. Aku nggak jauh-jauh dari kata dispen. Aku pernah dispen itu paling lama ya, itu 3 bulan. Oh my god. Dan jujur, Setengah semester ya. iya jujur, Setengah semester. iya hampir. Jujur ada beberapa guru yang memang kurang suka ya kalau misal siswanya itu dispen dulu, karena emang tujuan kita kan ke sekolah kan untuk belajar gitu Iya, kan, bukan untuk ikut organisasi mulu, ngurusin organisasi mulu gitu. Tapi di situ tuh aku paling lama dispen itu selama 3 bulan. Ngapain tuh? 3 bulan. Nah, itu waktu aku ke Semarang, terus aku ikut itu Paskibra. Kayak pelatihan Iya benar, gitu. itu Paskibra kecamatan paling lama itu. Paling lama selama 1 bulan lebih kayaknya, kan untuk latihan kan. Ya, latihan. Nah itu sampai 1 bulan lebih. Nah, selama aku ikut dispen, aku itu tetap tetap memantau materi-materi yang dikasih oleh bapak ibu guru, terus tugas-tugasnya. Dengan yang pertama, aku tanya ke temen kelas aku, terutama yang sebangku sama aku, kalau misal hari ini itu ada tugas apa ya, terus oke, ada tugas ini Adna, kayak aku catat. Misal matkul bahasa Indonesia itu ada tugas merangkum atau apa gitu. Terus matkul coding itu disuruh bikin website gitu. Mata pelajaran Kak masih. Oh iya, bawa-bawa kuliah. Mata pelajaran maksudnya ya teman-teman. Nah, abis itu aku catat. Terus di waktu luang aku barulah mengerjakan tugas-tugas yang tertinggal seperti itu. Jadi jangan misal teman-teman itu udah dispen terus teman-teman itu nggak tanya-tanya ke teman kelas ataupun teman sebangku, itu jangan, karena bakal ketinggalan jauh dan nantinya pasti keteteran gitu. Ada juga kok kayak teman-teman aku, dia tuh ikut OSIS tapi karena dianya itu kayak nggak tanya atau ya bahasanya bodo amat gitu, itu dia tetap ketinggalan dan nilainya pun ya kurang gitu. Oke teman-teman, dari cerita tadi dapat kita ambil pelajaran atau hikmahnya kalau misal kita banyak kegiatan, kita banyak organisasi, itu jangan sepelekan tugas, karena tujuan utama kita itu untuk belajar gitu. Ya meskipun mungkin kita punya kesibukan lain yang merasa kayak kita lebih nyaman pada kesibukan itu, tapi tetap jangan lupa ya teman-teman untuk jangan menyepelekan soal pendidikan. Apalagi kan sekarang juga udah ada undang-undangnya ya Atna, itu wajib belajar 12 tahun itu juga udah ada undang-undangnya. Jadi aku saran kalian pokoknya
benar-benar jangan menyepelekan ilmu dan pendidikan. Benar. Benar. Kalau dari aku itu ini ya, manajemen waktu itu juga penting. Dimana kalau kalian sibuk banyak kegiatan organisasi, kalian sudah kalian itu sudah berani satu step melangkah untuk mengambil suatu keputusan yang itu adalah tanggung jawab kamu sendiri, tanggung jawab kalian sendiri. Jadi kalau kalian sudah mengambil suatu keputusan, maka keputusan itu menjadi tanggung jawabmu. Dan ketika itu menjadi tanggung jawabmu, maka kamu harus mengolah keputusan itu dengan baik. Nah, contohnya tadi kalau misal dirasa nggak mau atau nggak punya waktu, udah nggak punya waktu buat ikut suatu kegiatan nih, nah itu mending kalian pikir-pikir lagi apakah aku masih bisa nggak ya, aku masih punya waktu nggak ya untuk masih mampu nggak ya. Jadi jangan karena cuman pengen tenar atau gimana, tapi juga lihat kondisi kalian saat ini. Selain manajemen waktu, juga kondisi kesehatan itu penting. Karena kalau kalian nggak sehat, kalian nggak bisa menjalankan semua kegiatan dan aktivitas itu. Oke, betul juga apa kata Najwa ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di sini juga masih bingung, Kak, gimana sih cara manajemen waktu gitu, terus gimana cara menentukan aku ikut yang ini, aku milih kegiatan yang ini. Kadang tuh banyak ya teman-teman yang misal tanya gimana kalau kegiatannya tuh bertabrakan gitu. Mereka tuh kayak masih bingung untuk cara memilihnya. Nah, kalau dari aku pribadi, misal teman-teman itu ada kegiatan yang bertabrakan, itu teman-teman pilih yang prioritas teman-teman dulu gitu loh. Misal ada teman-teman di sekolah Rapat OSIS sama Olimpiade nih, Kak. ya, rapat OSIS sama Olimpiade lah, teman-teman itu bakal mengutamakan yang mana, prioritas teman-teman itu yang mana gitu. Jadi kalau dari sudut pandang kita sebagai pelajar gitu kan, pasti kita harus mengutamakan, memprioritaskan yang Olimpiade kan. Iya, betul. Karena itu lebih penting, dan juga nantinya yang di OSIS itu pasti ada yang mewakili kan. Nah, iya, betul. Ada yang membackup gitu. Mungkin dari aku cara memilih prioritas itu seperti itu gitu. Kalau dari aku ada tips manajemen waktu nih teman-teman. Teman-teman jangan lupa ini ya, follow IG ku. Aku ada tips manajemen waktu, bentar ya. Nih. Tips manajemen waktu teman-teman, follow IG ku ya. Nah, nanti aku cantumin di sini, sebutkan Apanya? username. Username-nya aw.7.ar. Bacanya dari kanan ya teman-teman. Jadinya bacanya dari kanan. Oh. Nanti aku tulis. Nanti follow Najwa, follow aku juga ADDNNNAA_. Oke. Jadi sebelumnya itu sejak aku kuliah ya, masuk kuliah itu banyak banget yang nanya, kamu kok bisa sih bagi waktunya gimana gitu. Nah, ini tuh adalah salah satu tips bagi waktu dari aku, manajemen waktu dari aku yang aku terapin sejak SMA ya teman-teman. Jadi SMA itu kegiatanku selain aku sekolah, aku juga ngajar les. Terus aku juga ada kegiatan organisasi di luar. Jadi kalau dihitung ya kegiatan utamaku tuh cuma 3: sekolah, ngajar les, organisasi. Tapi organisasinya kan jarang, kayak kalau ada event-event aja gitu kan. Nah, waktu itu posisinya aku lagi menjabat sekretaris umum ya teman-teman di organisasi. Terus sekolahku itu full day, jadi Senin sampai Jumat masuk, pulangnya tuh selalu jam 3. Nah, aku pulang sekolah tuh jam 3, terus aku jam 4 langsung berangkat ngajar les, dan baru pulang itu jam 8 malam gitu, kayak gitu terus teman-teman. Tapi itu nggak bikin aku capek. Kenapa? Itu karena tiap hari? Senin sampai Jumat. Enggak, ngelesnya? Iya, Senin sampai Jumat doang. Nah, cuman 5 hari ngajar les, dan aku nggak merasa capek teman-teman. Kenapa? Karena ya aku dapat uang gitu kan. Dia Penyemangat ya, motivasi. Iya, betul, motivasi. Bahkan waktu itu tuh aku udah nggak minta uang saku orang tua lagi. Jadi orang tua aku cuman bayarin SPP. Kalau aku uang sakunya kurang baru ditambahin gitu. Nah, jadi tips manajemen waktu dari aku itu pakai tired.
TIRED. Nah, itu kalau di bahasa Inggris kan kita artinya tuh capek, lelah gitu kan. Tapi justru itu jadi tips manajemen waktu buat aku. Jadi tired ini ada kepanjangannya teman-teman. Yang pertama T. T itu apa? T itu buat target. Jadi aku tuh kalau bikin target target harian teman-teman. Sebelum tidur aku itu udah mikir setidaknya kalau aku kan males nulis ya teman-teman. Jadi ya udah dipikirin di otak aja. Besok aku mau ini gini. Contohnya ini hari Minggu nih, Minggu malam Senin. Nah berarti besok aku ngapain ya? Sebelum tidur aku selalu mikir kayak gitu. Besok aku ngapain? Kalau misalkan Minggu malam berarti besoknya aku Senin nih pagi. Senin ada upacara. Di situ nanti sekolah, pulang sekolah ngajar les. Habis ngajar les aku ada rapat gak ya? Oh nggak ada. Kalau nggak ada yaudah berarti istirahat, pulang di rumah. Ngerjain tugas, jangan lupa. Kalau ada tugas. Tuh. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalian itu harus bukan aku nggak mewajibkan ya, cuman ini tips dari aku. Tiap malam sebelum tidur kalian itu memikirkan target harian kalian. Besok itu kalian mau ngapain aja. Dan kalau kalian tipe yang pelupa, bisa dicatat kalian besok mau ngapain aja. Jadi ketika besoknya kalian bangun tidur, kalian tuh udah tahu hari itu tujuan kalian mau ngapain aja. Jadi nggak nggak bingung. Jadi waktu kalian tuh nggak terbuang cuman buat aku ngapain, aku harus ngapain dulu ya, kayak gini ya, apa ya gitu. Iya betul. Terus yang kedua itu ada I. Itu apa? Istirahat. Jadi teman-teman, maupun sesibuk apapun kalian itu harus meluangkan waktu istirahat. Aku biasanya itu kalau lagi sibuk banget itu aku meluangkan waktu 1 jam per hari buat istirahat dan 1 hari per minggu untuk istirahat. 1 hari full? Ya, 1 hari full. 1 hari full. Tapi yang aku maksud istirahat di sini itu bukan berarti kalian yang kayak tiduran, scroll. Nah, tapi istirahat di sini itu kalian nggak cuma istirahat fisik tapi juga istirahat batin. Nah, kalau itu juga di luar jam tidur ya teman-teman, di luar jam tidur normal kalian 1 jam per hari itu. Nah, biasanya aku kalau dalam rentang 1 minggu nih 7 hari, aku nggak ada 1 hari buat istirahat. Itu biasanya tubuhku langsung ngedrop, capek. Nah, bentuk istirahatnya itu apa? Tergantung diri kita masing-masing teman-teman. Ada yang emang bentuk istirahatnya itu perlu ke alam, ada yang harus seharian di rumah, ada yang memang bentuk istirahatnya tuh harus jalan-jalan. Itu tergantung diri kita teman-teman. Lebih ke itu nggak sih, apa kayak refreshing gitu? Nah, betul. Nah, ini masuk ke kita yang tips nomor 3 nih, reward. Self reward itu bagus teman-teman, tapi ya jangan keseringan. Nah, betul. Nah, dan self reward itu bentuknya nggak harus hal yang gede. Bisa kayak beli es krim lah. Aku udah berhasil ngerjain 1 soal PR nih gitu. Beli es krim. Sekali ya. Ya, sekali-kali. Atau enggak beli mie ayam atau nonton film bisa. Nah, aku biasanya tuh gini teman-teman. Kalau dalam 1 hari aku berhasil menyelesaikan targetku semua itu tadi, tujuanku dalam 1 hari. Sebelum tidur aku tuh nonton film. Nah, itu salah satu bentuk self rewardku. Pencinta film teman-teman. Iya nih. Butuh rekomendasi film, calling aku. Widih. Biasanya film apa nih? Aku paling suka tuh, ya jadi cerita film kita. Aku paling suka tuh film horor. Film horor, misteri. Terus kalau lagi apa ya namanya cewek itu kan ada siklus bulanan gitu. Nah, kalau lagi ceria-cerianya itu lagi pengen nonton film-film romance. Drakor gitu suka? Ya, drakor gitu. Itu teman-teman. Nah, terus ini kita masuk ke tips nomor 4 yaitu evaluasi. Jadi aku melakukan evaluasi tiap minggu teman-teman. Nah, misalkan nih kita udah melalui hari dari hari Senin sampai Minggu. Ya, Minggu. Senin sampai Minggu. Nah, aku biasanya melakukan evaluasi ini di 1 hari yang aku pakai buat istirahat. Jadi selama 1 minggu itu aku udah ngerjain tugas apa aja ya gitu. Terus aku udah ngapain aja, apa nih target apa nih yang belum aku lakukan dalam
6 hari atau 7 hari itu. Nah itu kita evaluasi targetnya, nah baru kita perbaiki gitu. Ya, yang terakhir. Penting banget ini adalah doa. Jadi teman-teman, ini kecil tapi penting. Setiap kali kalian mau mengawali hari, mengawali kegiatan itu jangan lupa berdoa. Betul. Karena aku sendiri merasakan ya, salah satu sumber kekuatan untuk bisa melakukan segala kegiatan kita, kayak kita lagi capek banget itu, nah salah satu sumber kekuatannya itu dari doa. Jadi kalian teman-teman jangan lupa doa buat diri sendiri, jangan lupa minta doa orang tua, keluarga, dan lain-lain. Betul. Terus apalagi buat kita yang umat muslim gitu ya. Muslim khususnya. Terus buat teman-teman nih, kan zaman sekarang tuh udah lebih canggih ya. Iya. Mungkin teman-teman itu bisa kayak bikin itu loh, template planner. Tahu nggak? Iya. Yang ada Tahu. progres-progresnya gitu loh. Itu Iya. banyak di TikTok teman-teman. Teman-teman bisa cari kayak template terus atau info cara bikinnya, itu banyak banget di TikTok. Itu mungkin bisa, kalau pakai itu teman-teman bisa lebih semangat gitu loh, karena kan emang bagus gitu loh, Iya. ada progres 100% udah selesai atau belum gitu. Itu tips aku. Ada lagi Udah sih itu tips Ya. manajemen waktu dari aku. tips manajemen waktu dari kita, terus sama tadi biar seimbang ya, Biar balance seimbang. sama akademik dan juga organisasi gitu. Kayak untuk penutup ada nggak ya? Lihat buat teman-teman, jangan pernah berpikir bahwa pendidikan itu sia-sia. Pendidikan itu mampu merubah kita asalkan kita mau berusaha, niat, dan berdoa. Jangan pernah sekali-kali berpikir bahwa pendidikan itu nggak penting. Ya, Pendidikan itu penting teman-teman, penting banget. penting banget. Kalau kalian mengukur suatu kesuksesan itu dari uang, ya korupsi aja sukses tuh. Tapi ada tapinya kan? Ya ada tapinya. Hmm. Sukses itu nggak hanya bisa diukur dari uang, tapi bisa dari perubahan kualitas hidup kita. Salah satunya Sesedikit dengan apapun itu. meningkatkan pendidikan kita. Dan aku juga pernah membaca salah satu artikel apa gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan di negara-negara maju ya teman-teman, khususnya kayak negara-negara seperti Finlandia dan lain-lain, mereka tujuan pendidikan mereka itu adalah membuat masyarakatnya bahagia dan sejahtera. Nggak melulu soal kaya, tapi yang penting adalah itu tadi, bahagia. Tujuan pendidikan yang sebenarnya. Terus teman-teman juga jangan takut untuk melangkah, karena apapun yang kita ambil pasti ada resikonya, dan juga sebaliknya, kalau kita nggak ambil suatu hal itu juga pasti akan ada masukannya juga, betul kan? Iya betul. Oke, mungkin sekian video dari aku dan juga Najwa. Follow bukan follow, subscribe ya. Iya. Subscribe channel ini untuk mengetahui informasi selanjutnya dari kita, karena mungkin selanjutnya juga kita bakal bikin video yang yang lebih mungkin bermanfaat buat teman-teman gitu. Jangan lupa subscribe ya. Oke, udah. Oke, aku dan juga Najwa pamit ya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.